Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan kita sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki, barokah anak, cucu dan seterusnya. Jadi teman-teman silahkan bagi yang butuh aplikasi, salah satu yang kita share pada kesempatan ini itu adalah aplikasi jadwal pelajaran. Terkadang kita kesulitan dan bingung, pusing, capek, tenaga dikerahkan, waktu kita banyak menyita waktu karena hanya membuat jadwal pelajaran. Contohnya apabila kelasnya itu sangat banyak. Nah, saya coba untuk share aplikasi ini gratis, tidak saya kunci, tidak saya protek. Namun teman-teman harus ingat bahwa setiap saya upload video aplikasi itu saya berikan password WinRAR. Terdiri dari beberapa angka terpisah. Nah, kemudian teman-teman cari angka tersebut dan gabungkan menjadi password. Jika ada yang tidak bisa passwordnya atau gimana, silahkan isi di kolom komentar ya. Password pertama saya berikan angka 6. Kemudian setelah itu kita input data mapel. Ini kemudian contohnya ini dimasukkan nama gurunya, ditambahkan juga boleh di sini. Kemudian setelah itu di sini nama mata pelajarannya, ini adalah kelasnya. Ini penting diisi, nanti ngeling semuanya ke sini ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman baru kita buat jadwal. Cara buat jadwal ini tinggal ini ada tanda panah seperti ini. Ini kan klik, kemudian ada tanda panah 4 ini. Kemudian ini digeser sesuaikan dengan kolomnya ini. Kolomnya yang lebar dan kotak kecil ini kode gurunya. Kemudian ini misalkan digeser atau dipindah seperti ini caranya. Saya kembalikan dulu. Nah, setelah anggap ini selesai, bahwa ini warna itu kita isi sendiri warnanya ya, hitam, kemudian ini diganti warna apa gitu kan. Nah, warna merah, pink dan seterusnya. Untuk membedakan antara guru yang satu dengan yang lainnya dengan kode yang berbeda. Setelah itu kita proses, kita cek crash. Nah, di sini ada cek crash atau kita bisa lihat di bagian sini itu cek bentrok. Di sini kita lihat teman-teman tidak ada yang kuning, artinya tidak ada yang bentrok. Akan tetapi masing-masing guru itu terkadang kalau guru yang terikat dengan sekolah atau lembaga lain itu biasanya minta jadwalnya itu saya ngajar hari Jumat jam terakhir, saya ngajar hari Kamis jam 1, 2, 3, 4, 5. Setelah istirahat saya tidak bisa misalkan. Jadi teman-teman ada yang minta per jam, ada yang minta per hari. Nah, bagaimana cara solusinya? Kita lihat cek permintaan hari. Nah, jadwal tidak ada yang bentrok, akan tetapi Bu Nurul itu mintanya itu ternyata hari Jumat 56 dia nggak bisa, misalkan ya. Nah, ngeceknya di mana? Ini ngeceknya itu adalah di cek hari, minta jam. Ini cek harinya. Nanti ada yang kuning berarti tidak sesuai dengan permintaan jamnya. Maka kita lihat minta jam. Minta jam ini hari Jumat, contohnya misalkan di sini yang Ibu Nurul Hayati misalkan ya. Di sini ternyata jam 1, 2, 3, 4. Untuk hari Jumat 56 beliaunya tidak bisa, misalkan contohnya. Sedangkan kita terlanjur mengisi jadwalnya. Bu Nurul itu ngajar jadwal apa di input data, itu Nurul Hayati kodenya 5, mengajar kode 5 ya. Nah, kode 5 itu kita lihat Bu Nurul dengan kode guru 5, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini kodenya, kode gurunya di mana? Kita lihat dibuat jadwal. Ini yang bentrok hari apa? Kita yang bentrok itu ternyata setelah dicek harinya hari Jumat jam 4 ke 5. Nah, jam 56 ya. Nah, di sini hari Jumat ternyata ngajar IPS jam ke 4 ke 5. Nah, ini bentrok. Bukan bentrok. 45 itu ternyata setelah dicek, kita kembali ke menu home di atas. Setelah cek minta jam, hari Jumat itu jam 5 ke 6. Nah, itu enggak bisa. Jam 5 ke 6 itu enggak bisa. Maka solusinya teman-teman, jam 5.6 itu enggak bisa hari Jumat. 1, 2, 3, 4, jam 5 ke 6. Nah, berarti jam 5-nya itu enggak bisa. Karena jam 5 itu tidak bisa, nah ini kan jam 4-nya bisa. Jam 5-nya tidak bisa, maka ini digeser.
digeser seperti ini, kita pindah. Kemudian Ibu Nurul itu bisa digeser dengan kelas yang sama, yaitu kelas ini. Nah, beliau itu kita lihat di menu home, kita geser ke atas. Di menu home itu ketika kita lihat minta jam itu ternyata adanya hari Selasa, hari Kamis. Hari Selasa, Kamis jam 1234, 1234. Maka kita lihat hari Selasa dan Kamis buat jadwal. Kita lihat kelas 9 hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis itu sesuaikan dengan kode guru yang bisa setiap saat, setiap waktu. Siapakah guru tersebut? Kode 3, kode 6, kode 14. Maka kita lihat kode 3, kode 6, kode 14. Siapa kode tersebut? Maka kita lihat di input mapen. Kode 4, kode 6 Bu Anis. Nah, intinya kita lihat di hari Selasa itu kita lihat di bagiannya input mapel. Nah, diminta jam ya. Nah, ini kita geser ke hari Selasa. Hari Selasa yang bisa diganti itu Pak Saiful Rahman. Ya, bebas. Dia waktunya kapan saja full, gitu kan. PNS misalkan setiap hari masuk. Nah, kemudian kita langsung saja edit di buat jadwal. Ini kan tidak bisa hari Jumat jam ke-5. Maka ini silahkan digeser. Kita geser ke hari Kamis. Karena bisanya hari Selasa dan Kamis. Minta jam hari Kamis dulu ya, lebih dekat. Nah, kita buat di hari Kamis. Biar tidak Selasa ke atas, kita ambil yang Kamis saja. Kamis ada, karena ada biar tidak terlalu banyak, kita ambil yang Selasa. Oke. Maka kita ini bisa menggeser ke sini. Kemudian ini bisa digeser ke sini hari Selasa. Nah, hari Selasa kita pindah dengan Pak Saiful Rahman misalkan. Nah, dengan Pak siapa saja yang ada di sini. 3, 6, 14. Kita cek 3, 6, 14. Kita cek sendapal namanya 3, 6, 14. Maka kita lihat di input mapel 3 Pak Hadi, kemudian 6 Bu Anissa, dan berapa tadi? 3, 6, dan 14 ya. 14 kita lihat 14 Pak Didi. Nah, kita ganti di antara dua orang ini. Maka buat jadwal ini kita misalkan dengan ini ya. Nah, coba ini ya. Ini seperti ini. Ini masukkan ke sini. Nah, kemudian ini digeser. Nah, tempatkan di sini. Nah, biar menyatu, ini bisa digeser. Ini bisa dipindah. Oh, enggak bisa ini ya. Nah, ini seperti ini karena ini seni budaya, ini BK. Nah, kemudian kita proses. Setelah diproses, apakah nanti di guru tersebut diminta jam, dicek hari. Nah, Bu Nurul itu ternyata Selasa tidak, masih minta dicek lagi ya. Selasa. Kenapa Selasa minta dicek? Karena kita lihat diminta jam hari Selasa. Hari Selasa ini bisanya 1 sampai 4. Ini tidak bisa. Berarti dia minta cek karena jam yang tidak bisa itu ternyata ditempatkan di situ. Maka kita geser lagi. Nah, ini ternyata ditempatkan di bagian sini yang bisa 1 sampai 4. Nah, langkah selanjutnya kita geser seperti ini. Yang ini kita geser kayak gini. Teman-teman kalau biasa buat kayak gini insya Allah lebih mudah ya. Karena ini kita memberikan penjelasan di awal. Kemudian kita buat jadwal ini. Setelah ini dipindah baru kita proses. Nah, apakah nanti ini berhasil kita cek?
Coba kita cek di bagian ini, cek hari. Nah, Bu Nurul sudah aman sekarang. Nah, ini sudah aman ya. Maka cek yang ini berarti Bu Lonasari itu ternyata hari Senin jam 56 itu tidak bisa. Kita cek di permintaan harinya. Nah, permintaan hari jam ya, 56. Bu Lona itu ternyata tidak bisa di jam ini ya. Nah, ini hari apa yang tidak bisa? Melihat tak jam, cek hari. Nah, ini hari Selasa, mana ya? Ini hari Senin itu kan tidak minta dicek ini kan ya, kuning. Kenapa itu kuning? Lihat hari Senin apakah ada bulona itu terjadwal di hari Senin sesuai dengan permintaan jam. Hari Senin Ibu Lona itu ternyata tidak ada jam. Artinya dia tidak bisa ngajar di hari Senin sehingga ini kita perlu geser. Geser kemana? Selasa, Rabu, atau Jumat. Maka kita coba edit Selasa, Rabu, atau Jumat. Kita buat jadwal. Bu Lona Sari itu yang tidak bisa hari Senin. Nah, itu adalah ngajar bahasa Inggris. Maka ini pisah. Nah, ini tidak bisa. Kita pindah ke hari Selasa. Apalagi? Hari Selasa. Kemudian bisanya hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat. Selasa, Rabu, Jumat. Coba kita cek Selasa, Rabu, Jumat. Selasa di sini dia ngajar. Tak mungkin kita full 4 jam. Kita geser ke hari Rabu saja. Hari Rabu kita geser. Kemudian hari Rabu pindah ke mapel IPA. Nah, seperti ini. Kita geser seperti ini. Coba kita gantikan posisinya yang atas tadi. Kemudian kita proses. Nah, kita cek apakah Bu Lona itu bisa di hari itu, apakah yang sudah diganti itu aman. Maka kita lihat Ibu Lona Sari ternyata hari Senin tidak bisa. Nah, hari Senin tidak bisa. Ini kemudian minta diganti lagi. Bisanya Selasa, Rabu. Yang hari Senin tidak bisa. Mana ya? Ngajarnya mata pelajarannya kode berapa ya? Ibu Lona itu kodenya kode 16. Berarti 16 itu ngajar hari seni budaya juga ngajar, tidak bisa hari Senin. Maka hari Senin itu kita geser seperti ini misalkan ya. Nah, kemudian yang ini kita pindah. Atau yang ini kita pindah. Kemudian ini pindah ke sini. Kita proses. Kita cek, diminta cek hari. Nah, Ibu Lonasari sudah aman. Maka kita tinggal edit yang ini saja. Jadi seperti itu ya, silahkan dicoba-coba teman-teman. Password yang kedua itu adalah angka 9. Oke, karena saya tidak butuh membuat jadwal karena bukan tugas saya, jadi ini silahkan dicoba-coba sendiri. Saya hanya memberikan tutorialnya saja. Nah, dari aplikasi ini, karena pusing kalau saya harus buat semuanya ya. Nah, karena kalau tugas tanggung jawab maka tidak akan pusing. Saya coba usahakan dengan baik seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, cek bentrok ini ternyata ada yang tidak bisa nomor 8. Kita cek siapa nomor 8, yaitu buat jadwal. Nah, ini ternyata hari Senin tidak bisa, yang 8 ini. Maka, ini bisa diganti. Ini kode 8 itu namanya kita langsung diminta jam. Nomor 8 Bu Hairia itu tidak bisa hari Senin. Kita cek di sini minta jam. Ini hari Senin bisa. Buat jadwal 8
88. Senin kelas, tunggu dulu ya, kita coba cek hari. Nyaman. Ternyata teman-teman nggak bisanya ini, kok bisanya tuh kayak gini ya. Ini masa kelas 1 ngajar, kelas 7 ngajar, kelas 8 ngajar di jam yang sama, secara otomatis tidak bisa. Solusinya bagaimana? Ini harus digeser, maka yang ini mana ya? PPKN ya. Ini jam ke-1 PPKN. Nah, bisa seperti ini. Ini geser kayak gini. Yang ini geser seperti ini. Yang ini geser seperti ini. Yang ini geser seperti ini. Nah, ini kan tidak bentrok kan? Kelas jam 3.4 dia ngajar di kelas 8, 5.6.7 ngajar di kelas 7 misalkan. Proses, maka kita cek crash atau cek bentrok, kita apakah ada. Nah, sudah aman. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, mau ada lagi ya. Ternyata hari Jumat ini 6 tidak bisa. Kita cek kenapa tidak bisa. Nah, kode 6 ini, kode 6 tidak bisa hari Jumat. Jumat kode 6. 66. Berarti ada 2 hari ini. Hari Jumat. Nah, ini tidak bisa. 66 tidak bisa. Maka solusinya ini digeser. Nah, gini ya. Ini digeser. Maaf. Ini digeser seperti ini. Ini saya hapus. Nah, kemudian yang ini dipindah agak ke bawah. Kemudian yang ini pindah ke sini. Nah, yang ini bisa dipindah ke sini. Kemudian yang ini pindah ke sana. Maka yang ini Jumat tidak ada istirahat. Maka kita pindah seperti ini. Ini sudah tidak bentrok kode 6, maka kita proses. Apakah masih ada yang crash? Maka kita coba cek crash. Nah, ini tidak ada yang kuning. Hanya saja teman-teman cek minta jam, cek dengan hari. Nah, ini ada tinggal sedikit, silahkan teman-teman dicoba-coba sendiri. Password yang ketiga itu adalah angka 0. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, input data ini sudah aman ya. Silahkan lanjutkan sampai jadwal sebanyak 9 kelas. Nah, kalau lebih dari itu nanti kita akan coba program ulang atau kita tambahkan lagi nanti jumlahnya. Silahkan isi di kolom komentar jika ada kesulitan penggunaan aplikasi ini. Nah, kemudian ini ada menu-menu, silahkan dicoba sendiri. Kemudian bisa langsung ngambil di bagian depan. Bagian depan itu cek bentrok, cek hari sudah, cetak jadwal 1. Nah, ini kalau cuman hanya 3 rombel saja, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti ini cetak jadwal kedua, ini kalau misalkan jadwalnya formatnya seperti ini dalam satu kelas, dalam semua kelas sampai kelas 9C. Ini tinggal cetak ya. Nanti ini halaman kedua, halaman ke-1. Nah, seperti itu. Ini biar lebih masuk semua yang di bawah bisa ke ataskan, sehingga ini bisa ke bawahkan, sehingga di hari Kamis jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masuk semua. 7 tinggal 8 kurang masuk ya. Nah, ini sudah poll. Nah, ini sampai 8 kita masuk. Coba kita print.
Nah, ini sudah print preview ya. Nah, ini sudah masuk semuanya. Silakan teman-teman dicoba sendiri di rumah masing-masing. Nah, setelah nonton video ini. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya, teman-teman. Itu adalah untuk yang ketiga, cetak jadwal. Ada format jadwal yang seperti ini juga bisa cetaknya seperti ini. Kemudian berikutnya, kita bisa klik jurnal. Ini hanya langsung jurnalnya, ini jurnal kelas 7A. Kalau ini kita pilih jurnal 2 adalah 8A. Yang ini jurnalnya 9A dan seterusnya. Jadi 7A, 8A, 9A, 7B, 8B, 9B dan seterusnya. Ini urutan jadwalnya. Bagaimana penggunaan dari jurnal ini? Jurnal itu adalah untuk mengukur sejauh mana ketercapaian kompetensi Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di sini ada yang kayak gini ya, tidak terbaca, silahkan diklik 2 kali di sini atau digeser boleh. Seperti ini. Nah, ini jurnal tinggal cetak, tinggal print. Nah, kemudian ini bisa diatur sendiri ya. Kalau misalkan kurang ke bawah, silahkan dikebawahin kayak gini. Nah, Jumat masuk ya. Boleh seperti itu ya. Nah, atau ini ke atas, ini agak ke atas. Seperti ini boleh. Sehingga ini sampai 5 masuk ke bawah. Sama dengan yang tadi, itu terkait dengan jadwal untuk jadwal yang ke-1. Cetak jadwal 1, cetak jadwal 2. Nah, ini kan tadi ketika di print, teman-teman, ini kan sampai Kamis. Kalau misalkan terpisah 3-3, silahkan diginikan. Kemudian ini bisa diginikan. Nah, Senin, Selasa, Rabu. Yang kedua, itu adalah Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi bisa kayak gini. Boleh ya teman-teman, sehingga nanti bisa cetak 2. Nah, baik. Langsung saja kita selanjutnya kita akan jelaskan terkait dengan penggunaan jurnal. Misalkan tahun ajaran baru masuk di tanggal 15 ya. 15 karena ini masih orientasi atau MPLS, maka kita masuk dari 18. Cetaknya itu adalah dari 19. Maka kita cetaknya ini kita rubah di sini bulan ke-7, tanggalnya tanggal 15. Nyetaknya dari hari Senin ya. Nah, nyatanya kalau ini tidak dipakai, ini silakan di print. Kemudian yang berikutnya ini juga di print bagian bawahnya. Jadi ini kalau jurnalnya ini mau masuk semua, silakan teman-teman edit seperti ini. Nah, ke atas kan. Nah, ini Sabtu dikebawahin. Kemudian ini agak kurang ke atas. Sabtu kurang bawah. Sehingga agar bisa masuk semua, coba kita cek di bagian page layout, kemudian kita pilih legal. Sudah masuk legal ya, berarti ini terlalu besar, maka ini dikecilin ya. Nah, kita cek apakah masuk semuanya. Sabtu belum masuk. Nah, kita masih kurang, kemudian ini kurang kecil. Nah, ini kelebihan ya. Nah, ini sudah masuk semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Kemudian ya, Sabtu sampai 6 ya. Ini sudah masuk. Silahkan teman-teman edit sendiri. Materinya apa? Kode TP-nya itu adalah 1.1, 1.2. Kemudian kalau ini teman-teman bisa menggunakan 1.1 sub materi A, sub materi B. Boleh ditulis kayak gitu. Misalkan 1.1 ya materinya, kemudian A. Seperti ini boleh. Nah, pakai di sini ya. 1.1 kemudian A. Nah, ini pakai tanda petik di atas, kemudian di sini. Nah, tapi tulis tangan ini ya. Nah, ini sehingga tercapai dengan baik, capaian pembelajaran tercapai dengan baik. Materinya apa, catatan masalah jika ada yang bermasalah, tanda tangan guru. Formatnya silahkan dirubah sendiri. Password berikutnya adalah angka 4.
Piket jadwal per guru. Nah, ini penting ya, jadwal per guru. Jadwal per guru ini Bu siapa ini? Ini Fitria Agustina ngajar matematika itu kelasnya ini. Sehingga diedarkan ke masing-masing guru, dilampirkan di absensi guru gitu. Sehingga kesiswaan atau kurikulum itu membuat absen siswa, daftar hadir, kemudian juga kita berikan jadwal per guru sehingga guru itu bisa tidak lebih mudah melihat oh saya jadwal ini daripada melihat jadwal yang banyak banget kayak gini, cetak jadwal yang banyak banget. Kalau terlalu banyak kan pusing nyari gini-gini nih, nyari kode ini. Jadi kalau per guru itu lebih enak dicetak, itu pun satu semester kita nyetak satu lembar per guru, taruh di absensinya. Nah, piket ini kalau diisi jadwal piket seperti yang dibuat jadwal, misalkan, nah buat jadwal di sini ada jadwal piket ya. Jadwal piket bisa ditulis manual, misalkan di sini ada jadwal piket ya. Ini silahkan diisi nama gurunya. Nah, ini di mapel, kemudian indirect row. Nah, dari mata pelajaran ya, ini piketnya silahkan diisi manual saja, lebih baik untuk jadwal piket ya. Tulis nama guru siapa, nah kode gurunya berapa, seperti itu ya. Nah itu ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin lebih jelasnya silahkan japri atau tanya di kolom komentar. Nah demikian tutorial singkat ini. Jadwal P5 itu adalah proyek profil pelajar Pancasila, kemudian silahkan diisi sendiri sesuai dengan kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah ini belum saya update, ini diisi manual ya. Nah demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, mempermudah dalam menyusun jadwal pelajaran. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.